Halo teman-teman, saya Gary dari By Gary, dan kali ini kita masuk ke chapter 14 dari Gary's Art of Bookkeeping Counting. Chapter kali ini kita akan membahas ya tahap dalam siklus akuntansi yang istilahnya adalah penutupan akhir periode. Penutupan akhir periode, teman-teman ya. Jadi ini adalah istilah di mana untuk tahapan teman-teman ya, siklus akuntansi di mana akuntan itu ya menutup seluruh saldo dari akun-akun yang bersifat temporer ya, seperti pendapatan, beban atau biaya ya, dan juga prepay, lalu ada dividen ya. Dan memindahkan saldo-saldo tersebut ke dalam akun-akun permanen. Ya, jadi teman-teman di sini saldo-saldo dari akun yang temporer itu ditutup jadi nol, kemudian seluruh saldonya dipindahkan ke akun-akun permanen. Umumnya ya, teman-teman, ini di saldo-saldonya itu pindah ke seperti laba ditahan, atau kalau misalnya struktur ekuitasnya disajikan tanpa laba ditahan dan semuanya ke modal, itu dibuang ke modal. Nah, teman-teman yang belum paham ya perbedaan penyajian struktur ekuitas pada bentuk badan atau entitas keuangan yang berbeda, teman-teman bisa pelajari ya penyajian ekuitas berdasarkan entitas di series sebelumnya, yaitu Gary's Art of Accounting Basics, teman-teman ya. Nah, lanjut lagi. Di tahap ini, entry jurnal itu yang biasanya dibuat adalah entry penutup, teman-teman ya. Ini adalah contoh entry pada penutupan akhir periode. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Saya ada sajikan ya neraca saldo sebelum penutupan, teman-teman yang di kiri ya, neraca saldo sebelum penutupan. Kemudian saya ada kasih jurnal penutupnya atau entry penutupnya. Kemudian ada neraca saldo setelah penutupan. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa akun-akun temporer yang ditutup umumnya adalah pendapatan, beban, prepay atau dividen. Nah, di sini saya kasih contoh ada pendapatan dan juga beban. Teman-teman bisa perhatikan bahwa ya pendapatan yang nilainya 500.000 itu di kredit di jurnal ke debit ya untuk dijadikan nol. Kemudian kita umumnya teman-teman ya membuang saldonya terlebih dahulu ke akun yang namanya ikhtisar laba atau rugi. Ikhtisar laba rugi itu adalah rangkuman laba rugi ya teman-teman. Jadi ikhtisar bahasa lainnya adalah atau sinonimnya adalah rangkuman. Nah, di sini ada beban iklan 200.000 di debit. Kita nolkan, berarti kita kreditkan 200.000. Sehingga ikhtisar laba rugi di debit 200.000. Jadi teman-teman ya, kalau kita lihat buku besarnya ikhtisar laba rugi, teman-teman bisa lihat dia ada kredit 500.000 dan di debit 200.000. Saldonya adalah 300.000. Nah, ingat, ini adalah entry penutup, di mana kita membuang seluruh akun temporer ke saldo-saldonya dibuang ke akun permanen. Kalau dalam kasus ini, struktur ekuitas yang tidak ada laba ditahan sehingga hanya modal. Nah, teman-teman, ikhtisar laba rugi itu juga merupakan akun temporer. Di sini kita gunakan ikhtisar laba rugi, gunanya hanya untuk meringkas laba atau ruginya, untuk menentukan laba rugi berdasarkan saldo akhirnya. Tadi saldo akhirnya adalah 300.000 di kredit. Ini artinya ada laba 300.000. Nah, untuk mengkosongkannya atau membuat ini kembali menjadi nol, maka kita perlu debit ikhtisar laba rugi tersebut 300.000. Kemudian mengkreditkan 300.000 ya pada modal. Karena saat kita mengalami laba 300.000, artinya modal kita bertambah 300.000. Nah, di sini adalah neraca setelah penutupan, neraca saldo setelah penutupan teman-teman ya. Kas 5,3 juta debit, modal 5,3 juta kredit. Ya, ini adalah contoh dari entry penutup pada penutupan akhir periode. Nah, teman-teman, transaksi yang ada pada tahap penutupan akhir periode itu biasanya akuntan hanya mencatat teman-teman nih transaksi yang bersifat nutup dan juga menghilangkan saldo semua akun temporer agar menjadi nol. Nah, saldo-saldonya dibuang ke akun permanen. Teman-teman, tujuan dari dilakukannya penutupan ini adalah agar ya saldo yang sebelumnya terpecah ke dalam beberapa akun temporer seperti pendapatan dan beban, ini kembali ke akun permanen di mana harusnya saldo tersebut berada. Yaitu adalah akun equity tergantung entitas yang teman-teman bisa ke laba ditahan, bisa ke modal. Umumnya begitu. Nah, teman-teman ya, jadi ini kalau teman-teman sambung-sambungkan, kait-kaitkan dengan persamaan dasar akuntansi dan juga persamaan akuntansi, teman-teman bisa lihat bahwa komponen persamaan akuntansi itu kan di bagian equity-nya dipecah tuh ada pendapatan, beban, setoran modal dan juga penarikan modal atau penarikan laba teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Bentar saya revisi. Jadi penyampaiannya begini. Di equity itu kan ada setoran modal dan juga laba ditahan. Seperti yang saya ungkapkan di Garis Art of Accounting Basics ya, teman-teman ada setoran modal dan juga laba ditahan. Laba ditahan itu ada 3 komponen.
pendapatan ya, lalu beban atau biaya, dan juga penarikan laba ya, atau dividen atau prive bahasanya, teman-teman ya. Nah, di sini ya, yang merupakan akun temporer adalah tiga ini. Ya, umumnya tiga ini. Pendapatan, beban, dan juga si prive atau penarikan modal. Penarikan laba. Nah, inilah yang disebut akun permanen yang kalau di persamaan akuntansi dipecah keluar dari ekuitas, tapi untuk yang penarikan labanya tetap gabung ke ekuitas. Nah, ini dikembalikan ke akun laba ditahan, atau kalau nggak ada laba ditahan maka ke modal. Nah, teman-teman, sekarang kita bahas uji pemahaman. Apa yang biasanya teman-teman lakukan? Apa yang biasanya dilakukan oleh akuntan pada tahap penutupan akhir periode? Nah, kita kan tadi udah bahas tuh apa yang dilakukan. Coba tulis jawabannya di kolom komentar. Nanti akan saya tanggapi benar bila benar. Bila menurut saya kurang tepat, saya tanggapi kurang tepat. Dan saya berikan alasannya mengapa, serta jawaban yang menurut saya tepat adalah apa. Semoga materinya dapat dipahami dengan baik. Apabila ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan saya tanggapi teman-temannya semampu saya. Sekian, terima kasih. Ini adalah akhir dari chapter 14. Semoga dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa di chapter 15.